Yuda hilang ditelan kabut kerinci. Gunung Kerinci tahun 1990. Sebanyak 7 siswa dari sekolah SMA Negeri 68 Jakarta pada liburan sekolah bulan Juni tahun 90 melakukan pendakian ke Gunung Kerinci yang berada di Jambi. Tim yang tergabung dalam penggiat alam El Pala: 1. Agus Senato, 2. Saud Batara, 3. Hardi, 4. Pebi Pian, 5. Indra, 6. Wirastio, dan 7. Yuda Sentika. Hari Kamis 21 Juni mereka sudah tiba di Desa Kertiptuo, Jambi untuk melakukan persiapan dan pendaftaran. Mereka mengisi buku tamu di rumah Pak Sidangan selaku Kepala Resort Taman Nasional Kerinci Seblat. Setelah diberi arahan dan nasihat, ke-7 pendaki itu mulai berjalan dan tiba di Camp 2 di ketinggian 2750 mdpl. Waktu setempat menunjukkan pukul 17.15 dan mereka memutuskan untuk bermalam di situ dan berencana bergerak pagi hari menuju puncak Kerinci. Tapi ternyata cuaca tak bersahabat. Badai, kabut, dan hujan tiada henti, dan akhirnya mereka terpaksa bermalam lagi. Sabtu 23 Juni pukul 3.45 mereka meninggalkan Camp 2 untuk berusaha menuju puncak lagi. Kami sengaja berangkat sepagi mungkin untuk menghindari kabut, karena menurut informasi Pak Sidangan, siang hari kabut di puncak begitu tebal, kata Hardi, salah seorang anggota tim. Cuaca pada awal pendakian memang cukup baik, namun lama-kelamaan jadi memburuk. Hujan rintik-rintik disertai angin dan kabut tebal mulai mengubah suasana. Beberapa menit menjelang perjalanan ke puncak, keadaan kian memburuk. Kabut makin tebal, hujan pun makin lebat. Tapi puncak yang ada di depan mata membuat mereka enggan kembali ke Camp 2. Ke-7 pendaki itu pun satu persatu mencapai puncak Kerinci. Agus Senato tiba paling dulu. Kemudian disusul Yuda Sentika, Pebi Pian Nasution, Saud Batara, Indra, Hardi, dan Wirastio. Waktu menunjukkan pukul 6.30 pagi ketika mereka tiba di puncak dengan susah payah. Saat itu juga mereka pun berdoa mensyukuri keberhasilan pendakian. Keberhasilan pendakian itu pun dilakukan dengan cara berfoto bersama secara bergantian. Pada kesempatan pertama, Hardi bertindak sebagai fotografer. Kemudian Yuda mengambil kesempatan kedua. Kamera lantas diserahkan ke Indra. "Gus, ayolah turun, gue kedinginan banget," kata Yuda pada Agus. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Yuda langsung turun sendiri, meninggalkan rekan-rekannya, berlari menembus gelapnya kabut. Ia berlari menuruni tebing puncak dengan lari kencang. Kira-kira 10 menit kemudian, kabut tebal dan angin kencang datang. Sosok Yuda pun tak nampak lagi. Aku sebelumnya sudah berusaha menyusul dan memanggil Yuda, tapi karena 4 teman yang lain masih di belakang, ia pun menghentikan usahanya itu. Sejak itu, kelompok yang semula kompak kini jadi pecah. Dalam kabut tebal itu, Agus bersama 4 rekannya menuruni lereng Kerinci menuju Camp 2. Rupanya mereka salah dalam mengambil jalur turun, hingga sempat tersesat setengah jam. Setelah kabut menipis, mereka pun menemui jalur sebenarnya. Tiba-tiba beberapa menit menjelang Camp 2, mereka mendengar teriakan. Suara itu mereka yakini berasal dari Yuda. Tapi ketika sampai di Camp 2, ternyata Yuda tak ada di sana. Anehnya mereka masih mendengar suara teriakan itu. Kali ini dari punggungan sebelah barat, jalur pendakian. Mereka pun segera membalas sambil memberitahukan letak Camp 2 dari posisi Yuda berada. Yuda membalas dengan beberapa teriakan yang sulit ditangkap artinya. Lalu suara itu menghilang dan sepi.
Sampai akhirnya mereka sepakat menunggu Yuda sambil terus berteriak menyebutkan posisi mereka. Sebenarnya keenam pendaki itu ingin meminta bantuan saja ke bawah, tapi mengingat kondisi yang sudah merosot, diputuskan untuk istirahat dulu. Mereka terus menunggu Yuda datang. Setelah merasa pasti sulit menemukan Yuda, akhirnya Peibi dan Indra turun buat meminta bantuan dari bawah. Sekitar pukul 22.30, bantuan pun datang dari petugas PHPA, penduduk, dan pencinta alam setempat. Sejak saat itu, Yuda Sentika, siswa kelas 3A 1 SMA 68 Jakarta yang berusia 17 tahun itu positif dinyatakan hilang. Selama seminggu pencarian lantas dikoordinasikan oleh aparat setempat. Sayang, pencarian tak menggunakan metode SAR hingga praktis merusak area pencarian. Yang dapat ditemukan hanyalah topi Yuda yang terjatuh di ketinggian 3.700 meter di atas permukaan laut. Pada minggu kedua, pencinta alam dari Jakarta dan Padang baru bergabung. Dari Jakarta, antara lain muncul Norman Edwin, pendaki profesional yang kerap turun dalam tim SAR gunung. Pencarian kemudian dilakukan sesuai dengan prosedur SAR. Kali ini titik berat diarahkan ke sebelah barat Gunung Kerinci. Itu didasarkan jejak topi yang ditemukan pada hari kedua dan hubungan terakhir dengan Yuda. Walau jumlah dan kemampuan personil terbatas, sudah termasuk tambahan sukarelawan dari Medan dan Jambi, usaha pencarian tetap dilakukan secermat mungkin. Antara lain dengan menyapu daerah yang dicurigai dilalui Yuda. Hutan yang masih perawan dan jurang yang dalam tak menjadi hambatan. Tadinya gue merasa yakin banget akan menemukan survivor berdasarkan jejak yang ditemukan SRU. Tapi kenyataannya jejak-jejak itu hilang begitu aja tanpa ada kelanjutan. Ujar Ical dari Tram Jakarta yang memimpin SRU. Kekesalan Ical mungkin juga dirasakan teman yang lain, hingga membuat ragu apakah Yuda benar-benar hilang di sebelah barat. Beberapa anggota SAR lantas beranggapan Yuda bisa saja hilang di sebelah timur, karena sewaktu kontak terakhir dengan rekan-rekan melalui teriakan, ia merasa bahwa telah salah jalan, dan tentunya memutuskan untuk balik ke atas dengan mengambil jalur terlalu ke timur. Bisa benar, bisa tidak. Yang terang semua SRU sudah merasa yakin telah menyapu daerah sebelah barat hingga ke arah punggungan Gunung Mageger. Tapi sebelum daerah timur dijajaki, SAR keburu dihentikan. Persisnya pada 24 Juli tahun 90. Alasan utamanya ialah karena keterbatasan waktu dan tenaga. Samping itu, logistik pun sudah tak mencukupi. Bisa dimaklumi bila dukungan personil SAR habis, karena saat itu banyak mahasiswa yang harus ujian dan mendaftar ulang. Sedangkan siswa SMA sudah mulai sekolah lagi, termasuk Bama Eka Putra, anggota Elpala yang jadi SAR Mission Koordinator itu. Kalau di Jawa sih enak, transportasi sudah lancar, sedang letak gunungnya dekat dengan perkampungan, jadi bisa menggerakkan orang sampai ratusan ke atas seorang anggota sukarelawan. Namun rasa kesetiakawanan akhirnya mendorong para pencinta alam untuk kembali melakukan pencarian. Setidaknya tekad itulah yang muncul dalam pertemuan evaluasi yang diselenggarakan Dewan Pengurus Harian Elpala. Pada tanggal 28 Juli tahun 90, ikut hadir dalam pertemuan itu antara lain Rafiq Ponto, pendaki gunung berpengalaman, dan sejumlah pencinta alam dari Jakarta. Rekan-rekan dari Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, dan Universitas Jambi akan mengirim personelnya bila upaya pencarian Yuda dilanjutkan kembali, kata Eka Bama Putra yang telah menghubungi ketiga universitas itu. Tapi meskipun banyak pula bersedia membantu, keputusan pencarian kembali itu berpulang pada keputusan pengurus Elpala. Sampai saat itu mereka tampaknya masih kesulitan dalam mengumpulkan biaya. Bahkan Renaldi, ketua Elpala, menyeratkan bahwa keinginan itu boleh jadi akan jadi keinginan belaka. Selama SAR dilaksanakan, telah banyak dana dikeluarkan, dan itu diperoleh dari anggota Elpala plus simpatisan
hingga rasanya sulit untuk mencari dana kembali, apalagi dalam jumlah yang lebih besar. Akankah Yuda akan tetap hilang terkunci bersama kabut dan rimba kerinci? Yuda memang lenyap tanpa membawa perlengkapan, penahan dingin dan hujan. Bahkan bekal pun hanya sebungkus makanan ringan. Kalau memang sudah takdirnya, kita tentu hanya bisa ikhlas melepas kepergiannya. Bagi pencinta alam, mengalami kecelakaan di saat bergiat di alam bebas memang jadi resiko yang harus dihadapi. Dan agaknya kita harus belajar secara objektif dari tiap kejadian yang berakhir dengan tragedi.